Saudara-saudari, seluruh umat Keuskupan Agung Semarang yang saya kasihi, berkah dalam. Setelah kita bersama-sama merayakan kemeriahan Natal dan Tahun Baru, kini gereja mengajak kita memasuki suasana yang lebih hening dan teduh. Hiasan Natal mulai disimpan lagi, kesibukan-kesibukan perayaan mulai mereda, dan kita kembali pada kehidupan sehari-hari. Namun satu hal yang tetap tinggal dan tidak pernah berakhir, yakni kasih dan penyertaan Allah yang telah kita rayakan dalam kelahiran putranya. Hari ini kita merayakan pesta pembaptisan Tuhan. Dalam Injil kita mendengar Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Pada saat itu terdengarlah suara Bapa dari surga. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Peristiwa ini menandai awal perutusan Yesus. Setelah dibaptis, dia melangkah memasuki kehidupan nyata, hadir di tengah manusia, mewartakan kerajaan Allah, dan menyembuhkan yang terluka, menguatkan yang lemah, serta membawa keselamatan. Dalam terang perayaan pesta pembaptisan Tuhan itu, kita bersyukur atas penyertaan Allah yang telah memungkinkan kita, dalam tanda kutip, menyelesaikan arah dasar ke-8 Keuskupan Agung Semarang dengan tema Tinggal dalam Kristus dan Berbuah. Selama 5 tahun terakhir, yakni 2021 sampai 2025, kita diajak kembali pada dasar hidup beriman, yakni tinggal dalam Kristus. Kita belajar bahwa hidup kristiani bukanlah terutama soal kegiatan, soal jabatan, soal program pelayanan, tetapi soal relasi yang hidup dengan Tuhan. Di tengah berbagai macam tantangan seperti pandemi COVID, kesulitan ekonomi, perubahan sosial, dan pergulatan hidup, kita diajak untuk tidak menjauh atau lari dari Tuhan. Sebaliknya, justru semakin mendekat dan lekat pada Kristus. Ketika kita semakin kuat tinggal dalam Dia, maka hidup kita pun berbuah. Buah iman, harapan, kasih, kesetiaan, kepedulian, solidaritas, dan semangat untuk melayani. Secara khusus dalam kesempatan ini, kami mengucap banyak terima kasih kepada panjenengan para romo, biaran-biarawati, para katekis, pengurus lingkungan, wilayah dan paroki, serta seluruh umat beriman yang dengan caranya masing-masing telah ikut menghidupi arah dasar ke-8 dalam kehidupan yang nyata. Saudara-saudariku yang terkasih, sebagaimana Yesus yang setelah dibaptis melangkah keluar dari Sungai Yordan untuk mulai memasuki perutusannya, demikian pula sekarang kita diundang untuk melangkah memasuki perjalanan pelayanan pastoral yang baru. Dengan penuh iman dan harapan, kita memohon berkat Allah untuk pelaksanaan arah dasar ke-9 Keuskupan Agung Semarang tahun 2026 sampai 2030 dengan tema menjadi gereja yang bahagia, menginspirasi, dan mensejahterakan. Arah dasar ke-9 ini merupakan kelanjutan dan sekaligus pendalaman dari arah dasar yang ke-8. Jika dalam arah dasar ke-8 kita belajar tinggal dalam Kristus, maka melalui arah dasar ke-9 ini kita ingin mewujudkan
buah-buahnya secara nyata dalam kehidupan bersama. Relasi yang hidup dengan Kristus diharapkan semakin tampak dalam wajah gereja yang hadir di tengah dunia. Karena ini merupakan perjalanan yang panjang dan berkesinambungan, maka menuntut kesetiaan, kesabaran, dan keterlibatan semua dari kita. Kita pun tidak mungkin mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, melainkan mesti terus bersandar pada rahmat Tuhan yang juga meneguhkan Yesus di Sungai Yordan dengan berkata, "Engkaulah anakku yang kukasihi." Sabda ini meyakinkan kita bahwa Allah yang selama ini setia menyertai perjalanan kita juga akan selalu menyertai langkah kita selanjutnya. Saudara-saudari yang terkasih, tema arah dasar ke-9 menjadi gereja yang bahagia, menginspirasi dan mensejahterakan terdengar sederhana, tetapi memiliki beberapa makna yang sangat mendalam sebagai berikut. Yang pertama, arah dasar ke-9 ini bukan sekedar slogan, melainkan pedoman dan arah perjalanan bersama seluruh umat Allah di Keuskupan Agung Semarang. Maka kata menjadi memiliki makna yang sangat penting dan menunjuk pada proses yang terus berlangsung, proses yang dinamis, bukan keadaan yang sudah selesai atau sudah sempurna. Gereja sedang dan terus berproses, dan proses ini mengandaikan keterlibatan seluruh umat di Keuskupan Agung Semarang ini, masing-masing sesuai dengan peran dan panggilannya. Karena itu arah dasar ke-9 bukan hanya milik para romo, pengurus atau aktivis gereja, tetapi milik kita bersama, baik lansia, orang tua, orang muda, remaja, anak-anak, bahkan keluarga dan komunitas-komunitas yang ada. Yang kedua, gereja yang bahagia. Gereja dipanggil menjadi rumah yang penuh sukacita, bukan karena bebas dari masalah, tetapi karena semua hidup dalam pengharapan. Gereja bahagia karena memiliki dasar yang kokoh, yaitu keselamatan yang telah dianugerahkan oleh Allah dalam diri Yesus Kristus. Kita bahagia karena kita telah ditebus, diampuni, dan diselamatkan. Dari iman inilah muncul pengharapan dan sukacita yang sejati. Sukacita ini diharapkan tampak dalam sikap saling menerima, saling menguatkan, dan saling menopang, baik di dalam keluarga, di lingkungan, di wilayah paroki maupun masyarakat. Dan yang ketiga, gereja yang menginspirasi. Hidup orang beriman hendaknya menjadi kesaksian yang menggerakkan orang lain, bukan terutama melalui kata-kata yang indah, tetapi melalui kesaksian hidup yang mampu menggerakkan hati orang lain untuk berbuat baik. Gereja yang menginspirasi adalah gereja yang memberi teladan hidup, teladan kejujuran, teladan kesederhanaan, kepedulian, kesetiaan, dan sekaligus semangat melayani. Dan hal keempat yang penting dari tema ini adalah gereja yang menyejahterakan. Iman tidak hanya menyentuh altar dan ruang doa, tetapi juga kehidupan yang nyata. Gereja kita semua dipanggil untuk menjadi peduli pada kesejahteraan manusia secara utuh, baik rohani, jasmani, sosial maupun lingkungan. Karena itu kita semua diajak
untuk menghidupi kepedulian dan bela rasa, terutama kepada mereka yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Selain itu juga kepedulian kita diarahkan pada keutuhan alam ciptaan, agar bumi sungguh menjadi rumah bersama yang aman dan nyaman bagi kita semua. Saudara-saudari yang terkasih, pesta pembaptisan Tuhan hari ini juga mengingatkan kita pada pembaptisan kita sendiri. Melalui baptisan kita semua diutus. Karena itu saya mengajak saudara-saudari umat Keuskupan Agung Semarang untuk menghidupi arah dasar ke-9 ini secara nyata di dalam keluarga, lingkungan, wilayah, paroki, dan di tengah masyarakat. Di dalam keluarga, ciptakanlah rumah yang penuh kasih, dialog, doa, dan pengampunan. Di lingkungan, hidupilah semangat kebersamaan, gotong royong, dan kepedulian. Di paroki, berjalanlah bersama-sama dalam semangat sinodal, yakni saling mendengarkan dan bekerja sama. Sedangkan di tengah masyarakat, marilah kita jadi saksi Kristus melalui kejujuran, solidaritas, dan kepedulian terhadap sesama dan alam ciptaan. Dengan cara-cara sederhana inilah, kita sungguh menjadi gereja yang bahagia, yang menginspirasi, dan yang mensejahterakan. Saudara-saudari yang terkasih, di Sungai Yordan, Yesus diteguhkan oleh kasih Bapa sebelum ia melangkah dalam perutusan. Kiranya pada awal perjalanan arah dasar ke-9, 2026-2030 ini, kita pun diteguhkan oleh keyakinan yang sama. Kita adalah umat yang dikasihi Allah dan diutus olehnya. Semoga Roh Kudus senantiasa menuntun langkah kita, agar Keuskupan Agung Semarang sungguh-sungguh menjadi gereja yang bahagia, menginspirasi, dan mensejahterakan. Dari hati yang penuh syukur dan harapan, saya memberkati saudara-saudari sekalian dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Matur nuwun, berkah dalem.